Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Pagi hari ini biarlah hati kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang masih dinyatakan bagi setiap kita sampai hari ini. Mengawali hari ini biarlah kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya menuntun dan membimbing kita melakukan kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau untuk kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, dan kami mohon pimpinan dan anugerah Tuhan yang akan menolong setiap kami melewati sepanjang hari ini. Kebenaran firman-Mu kiranya menguatkan, meneguhkan, dan menghibur setiap hati kami, supaya kami boleh selalu ingat akan janji firman Tuhan. Bahkan firman-Mu boleh membawa kami untuk menghasilkan buah-buah kebenaran yang berkenan dan memuliakan hati Tuhan. Biarlah hati kami sungguh-sungguh mau terarah kepada Tuhan, pikiran kami hanya terfokus kepada Tuhan, sehingga suara kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan, dan boleh kami bawa di dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-11. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyimak setiap bagian atau ayat-ayat yang akan saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel pasal yang ke-11. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun pada waktu itu, raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Ayat yang ke-8. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Ayat yang ke-12. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ayat yang ke-17. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Ayat yang ke-26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan.
Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pandemi COVID-19 ini sangat memberikan pengaruh yang cukup besar pada seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Di antaranya perubahan dalam bersekolah, dalam bekerja, bersosialisasi, dan juga berelasi. Para orang tua, khususnya ibu-ibu, dikondisikan untuk menjadi asisten guru di rumah mereka masing-masing oleh karena membimbing anak-anak mereka yang sekolah secara online. Belum lagi oleh karena kesulitan ekonomi, para ayah berusaha berpikir keras, memutar otak supaya dapat menjalankan usaha dan bisnis mereka. Bagi orang-orang yang sampai saat ini masih boleh bekerja, memiliki penghasilan, mungkin dapat dikatakan sebagai orang yang beruntung karena mereka masih punya pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa lagi bekerja, yang di PHK, yang tidak lagi memiliki pekerjaan, yang tidak tahu lagi bagaimana tentang penghasilan dan pendapatan mereka sehari-hari, mungkin saat ini sedang bingung dan putus asa bagaimana melanjutkan kehidupan mereka ke depan. Di dalam bersosialisasi, setiap kita dibatasi pertemuan secara tatap muka, sehingga waktu rapat hanya dibatasi melalui tatap muka atau rapat secara online melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia hari ini. Dan oleh karenanya, karena dibatasi bersosialisasi secara tatap muka, maka kemudian juga berpengaruh menurunnya kualitas relasi di antara satu orang dengan orang yang lainnya. Semua perubahan-perubahan ini tentunya sangat berdampak sekali bagi kehidupan banyak orang. Sehingga tidak heran ada begitu banyak orang pun juga yang mengalami tekanan-tekanan oleh karena perubahan-perubahan yang tidak dapat terduga seperti sekarang ini. Dan perubahan-perubahan itu pun juga mengakibatkan atau membuat orang-orang melakukan hal-hal yang tidak terduga. Mungkin mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat karena lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bisa jadi juga tekanan-tekanan ini justru membuat orang semakin ingat Tuhan, semakin rajin untuk beribadah, semakin rajin untuk berdoa, semakin rindu untuk semakin lekat berelasi dengan Tuhan. Berbeda dengan kehidupan Daud, berbeda dengan seorang Daud yang dikisahkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Daud tidak sedang berada dalam kondisi tekanan. Tetapi justru ketika Daud diangkat menjadi seorang raja, diceritakan bahwa kisah hidup Daud meraih prestasi-prestasi yang luar biasa, keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa. Ia menyatukan seluruh Israel dan juga ia mampu mengalahkan musuh-musuh Israel. Sangat luar biasa. Tetapi kemudian kita dikejutkan dengan kisah hidup Daud di dalam bagian ini. Ketika Daud melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan. Seorang Daud yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Awal kejatuhan Daud itu bermula ketika diceritakan Daud sedang berjalan di atas soto istananya dan dia melihat atau memandang seorang perempuan yang dikatakan elok rupanya sedang mandi. Kita tidak tahu sudah sejauh mana pikiran Daud ketika melihat seorang perempuan itu. Tetapi bagi seorang Daud, kalau mungkin dia memiliki pikiran-pikiran yang buruk atau niat-niat yang jahat, niat-niat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Daud saat itu dapat memilih untuk memalingkan pandangannya, lari dari tempat itu, menahan dirinya untuk tidak melakukan keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dengan terang firman Tuhan. Tetapi ternyata Daud semakin penasaran ketika dia melihat perempuan itu. Sehingga Daud bertanya kepada orang, siapa perempuan yang sedang mandi itu? Dan orang berkata bahwa perempuan itu adalah Batsyeba, istri dari Uria orang Het itu. Uria adalah salah satu tentara dari Daud.
Sampai di sini Daud dapat memilih untuk mungkin tidak meneruskan jikalau sudah ada terbesit niat buruk, niat jahat di dalam pikirannya. Tetapi ternyata tidak. Daud menyuruh orang memanggil perempuan itu dan Daud tidur dengan perempuan itu. Dan dikatakan perempuan itu mengandung anak dari Daud. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, kita berharap bahwa Daud dapat mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dapat mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dia lakukan. Tetapi ternyata di luar dugaan. Demi menutupi kesalahannya itu, Daud merancangkan niat yang jahat. Dia menyuruh supaya Uria itu pergi kembali ke rumahnya untuk makan dan minum, untuk bertemu dengan istrinya di rumahnya. Tetapi apa yang dilakukan Uria? Dia tidak melakukan apa yang dikatakan Daud. Bahkan Uria berkata, bagaimana mungkin aku dapat makan dan minum, tidur dengan istriku, sedangkan rekan-rekanku sedang berada atau sedang bersiap mempersiapkan diri untuk melakukan peperangan. Uria tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan Daud. Bapak Ibu Saudara, apa yang dirancangkan Daud untuk kali pertama ini gagal. Apakah Daud meneruskan atau tidak meneruskan rencananya? Ternyata di dalam kisah selanjutnya dikatakan Daud meneruskan atau melanjutkan rancangan di dalam pikirannya. Untuk kali pertama Uria tidak pulang ke rumahnya. Tetapi untuk kali kedua Daud membawa Uria dan mengajak Uria untuk makan dan minum sehingga Uria menjadi mabuk. Supaya Uria dapat kembali ke rumahnya, tidur di rumahnya. Tetapi lagi-lagi Uria tidak melakukan itu. Uria justru tidur bersama dengan hamba-hamba tuannya. Dia tidak pergi kembali ke rumahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud sekali lagi ini gagal melakukan rancangannya. Nah seharusnya ini menjadi suatu pertanda bagi Daud bahwa Tuhan tidak berkenan untuk dia melakukan rancangan jahatnya ini. Seharusnya ini pun juga menjadi sebuah pertanda bagi Daud untuk Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi Daud tidak menyerah. Dia merancangkan sekali lagi niat jahat. Dia menyuruh Yoab supaya Uria ditempatkan di tempat yang paling depan ketika melakukan peperangan. Tujuannya supaya Uria itu dapat dengan cepat mati terbunuh. Nah sekali ini niat Daud, rancangan Daud berhasil. Dikatakan bahwa Uria ditempatkan di medan perang yang paling depan sehingga Uria itu mati. Dan kemudian dikatakan di dalam bagian terakhir bahwa setelah lewat dari masa perkabungan oleh karena kematian Uria, Daud mengambil Batsyeba istri Uria untuk menjadi istrinya. Kalau kita perhatikan mungkin semua rancangan-rancangan Daud ini berjalan dengan baik, berhasil, dan seolah-olah ditutup dengan rapi setiap kesalahan Daud ini sehingga tidak ada orang yang mungkin tahu. Tetapi Daud lupa bahwa Tuhan tahu akan setiap kelakuannya. Tuhan tahu akan setiap perbuatannya. Tuhan tahu setiap dosa yang diperbuat oleh Daud. Sehingga di dalam bagian-bagian yang selanjutnya kita bisa lihat di sana bahwa Daud harus menanggung konsekuensi oleh karena perbuatan dosa yang ia telah lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, betapa mengerikannya ketika dosa itu sedang menguasai kehidupan seseorang. Betapa mengerikannya saat dosa itu telah merasuki hati dan pikiran seseorang. Sehingga dapat membuat orang itu melakukan hal-hal yang licik, melakukan hal-hal yang merugikan sesamanya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat kebal dengan dosa. Setiap manusia begitu rentan untuk melakukan dosa. Tidak memandang siapa orang itu, tidak memandang bagaimana kondisi orang itu. Entah dia di dalam kondisi yang nyaman, entah dia berada di dalam kondisi tekanan. Iblis selalu mencari celah untuk membuat orang percaya melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa. Bahkan dosa yang dilakukan dapat berpotensi untuk melakukan dosa-dosa yang lain, dapat berpotensi bagi kita untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita dengan kesalahan-kesalahan yang lain, dengan dosa-dosa yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati terhadap dosa.
Dosa mungkin terlihat begitu menyenangkan. Dosa mungkin terlihat begitu nikmat di depan mata kita. Tetapi ingat bahwa dosa itu akan menghancurkan kehidupan orang percaya. Sehingganya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita butuh anugerah Tuhan. Setiap kita perlu bersandar kepada Tuhan. Karena setiap kita begitu rentan untuk melakukan dosa. Kita butuh Tuhan untuk memimpin hidup kita. Kita butuh Tuhan untuk menuntun perjalanan hidup kita, langkah kaki kita, untuk melakukan kebenaran, melakukan firman-Nya, dan menjauhkan diri dari setiap dosa-dosa yang dapat menghancurkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ada dosa apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara terus gumulkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ingat bahwa hanya bersandar kepada Tuhan, hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita dimampukan, kita dikuatkan untuk menahan diri kita, tidak melakukan dosa, tetapi kita akan dibawa untuk dituntun melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah sepanjang hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan terus menerangi perjalanan kita, menerangi langkah kaki kita, supaya hidup kita hanya memuliakan Tuhan, supaya hidup kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kita butuh juru selamat itu di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, bahwa setiap kami tidak ada yang kebal dengan dosa. Setiap kami begitu rentan untuk melakukan dosa. Bahkan setiap kami dapat saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak godaan-godaan yang dapat membuat kami jauh daripada Tuhan, yang dapat membuat kami jatuh untuk melakukan kekejian-kekejian di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh butuh anugerah-Mu. Kami sungguh butuh kebenaran firman-Mu terus menopang kami, terus menerangi langkah kaki kami, melewati hari demi hari. Sehingga apapun dan bagaimanapun kondisi hidup kami, itu tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, tidak membuat kami meninggalkan Tuhan, tetapi semakin membawa hati kami untuk mau dekat dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kami dapat melewati godaan demi godaan, kami dapat melewati setiap tantangan-tantangan di dalam hidup kami. Kuatkan kami, mampukan kami, supaya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan aku tak enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.